Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mahasiswa-mahasiswi Universitas Terbuka, eh, jurusan Ilmu Pemerintahan. Pada mata kuliah ini, mata kuliah Teknologi Informasi Pemerintahan, yang akan saya dampingi kepada mahasiswa-mahasiswi sekalian, bahwa mata kuliah ini akan membahas secara komprehensif teknologi informasi pemerintahan yang ada di Indonesia, mulai dari pemahaman akan teknologi informasi pemerintahan hingga pada penerapan e-government di berbagai negara. Tujuan mata kuliah teknologi informasi pemerintahan ini adalah bahwa mahasiswa diharapkan mampu dan dapat memperoleh pengetahuan dan menganalisis konsep teknologi informasi pemerintahan di Indonesia. Sehingga setelah mempelajari teknologi informasi pemerintah di Indonesia, mahasiswa eh, akan memiliki pemahaman, keterampilan, dan kapabilitas di dalam membahas konteks global yang melatar belakangi kajian dan kebijakan e-government, termasuk di mana perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era globalisasi yang memiliki dampak pada lingkup pemerintah, pada manajemen dan pelayanan pemerintah. Mata kuliah ini juga akan membekali Anda sekalian dengan beberapa definisi konsep dan 9 elemen penting bagi proses maupun struktur dan fungsi yang menjadi pembahasan utama di dalam menganalisis teknologi informasi pemerintahan, yaitu satu, pengertian teknologi informasi, di mana. Lalu yang kedua adalah definisi dan kemunculan electronic government. Lalu yang ketiga adalah fase perkembangan electronic government. Lalu yang keempat adalah tujuan, manfaat, dan ruang lingkup electronic government. Yang kelima adalah dimensi dan relasi e-government. Lalu yang poin keenam adalah elemen-elemen sukses e-government. Lalu yang ketujuh adalah pengaruh teknologi informasi dan komunikasi terhadap manajemen pemerintahan. Lalu yang poin ke-8 adalah kebijakan e-government di Indonesia. Lalu yang terakhir adalah penerapan e-government di berbagai negara. Adapun 9 materi ini menjadi kekuatan untuk memahami dan membahas secara mendalam terkait teknologi informasi pemerintahan khususnya di Indonesia, yang mana dalam setiap sesi pembelajaran mahasiswa diharapkan membaca modul BMP pengayaan yang diberikan tutor dan tidak merujuk dari blog-blog pribadi yang sumbernya tidak dapat dipastikan validasinya atau kebenarannya. Strategi dalam penyelenggaraan tuton teknologi informasi pemerintah di Indonesia akan berlangsung selama 8 minggu dengan 8 materi inisiasi, 8 diskusi, 8 tes formatif, 3 tugas tutorial yang akan diberikan pada minggu ke-3, ke-5, dan ke-7, serta di akhir sesi, yaitu pada minggu ke-8, akan diberikan tes sumatif dengan jumlah sebanyak 40 soal. Strategi ini memiliki tujuan supaya mahasiswa bisa berperan aktif secara keseluruhan dalam proses pembelajaran tuton ini hingga menguasai kompetensi khusus yang diharapkan. Penilaian tuton untuk mata kuliah teknologi informasi pemerintah terdiri dari 30% diskusi, 10% tes formatif, 30% tutorial, 10% tes sumatif, dan 20% partisipasi. Maka diharapkan dengan hal tersebut mahasiswa akan aktif di dalam setiap komponen yang disebutkan tadi dengan ikut memberikan pendapat dalam diskusi, mengerjakan tugas formatif, tugas tutorial, dan tes sumatif agar memiliki nilai maksimal sesuai yang Anda kerjakan. Sebagai pengingat, selama masa mengikuti kelas tuton, baik dalam diskusi dan pengerjaan tugas, tidak dibenarkan untuk melakukan plagiatisme. Oleh karena itu, setiap pendapat diskusi, tugas tutorial,
harus merupakan pendapat dan tugas orisinalnya agar terjaga dengan tidak melakukan copy paste dari jawaban mahasiswa lainnya. Tidak melakukan copy paste dari internet tanpa melakukan parafrasa, tidak mengutip tanpa menyertakan sumber rujukan. Selanjutnya, di akhir sesi yaitu pada sesi 7, mahasiswa diharapkan mengisi instrumen evaluasi tutorial. Secara keseluruhan, kegiatan tuton ini diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam belajar, memperkaya pengetahuan, dan memperoleh pengalaman belajar. Dengan mengikuti dan mengerjakan seluruh rangkaian pembelajaran tuton, diharapkan mahasiswa dapat lulus dengan nilai yang memuaskan. Terakhir, saya ingatkan kepada mahasiswa-mahasiswi sekalian untuk melakukan absensi sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Demikian yang saya sampaikan. Tetap sukses, tetap semangat. Mudah-mudahan diberikan kemudahan dalam menyelesaikan segala yang sudah saya sebutkan tadi. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.